Pak Agus, menarik banget gitu ya. Kemarin-kemarin kita sudah ngobrolin tentang keunggulan-keunggulan dari SD Cahaya Al-Quran. Betul Tapi sekali. kayaknya masih ada lagi nih keunggulan Oh dari iya, SD jangan Cahaya Al-Quran. khawatir, pasti ada lagi. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Boleh-boleh diceritain. Yang pastinya ketika anak itu disekolahkan, ketika anak itu diajari dengan pendidikan, yang pasti harapan orang tua kepingin satu, anak berubah dari sisi apanya. Kemarin sudah disampaikan dari sisi insaniahnya, akhlaknya juga berubah. Mungkin dari sisi pembelajaran Al-Qur'annya juga anak-anak ada tambahan. Dan artinya dari yang awalnya tidak bisa menuju bisa, dari awalnya yang tidak mampu akhirnya mampu, dari awalnya yang tidak hafal bisa hafal. Dan ketiga ini adalah intelektualnya. Kalau sudah berurusan dengan intelektual, berarti urusannya dengan pengetahuan anak. Nah, anak ini harus juga menguasai wawasan juga. Artinya apa? Nanti kan ada khawatir, wah nanti udah disekolahkan Al-Quran saja, cuma bisanya pinternya Al-Quran, nggak Iya. bisa ilmu yang lain. Iya, kadang dan ada nggak- yang ada yang beranggapan seperti Nah. itu. Jadi kita kan butuhnya pendidikan umum juga gitu. Nah itu tadi dengan adanya SD Cahaya Al-Quran yang menghadirkan nuansa baru di yayasan yang ada di Cahaya Al-Quran ini, ya itu tadi kita formalnya apa? Formalnya kita harus mengikuti dinas pendidikan. Dinas pendidikan yang ada di Lumajang ini sering mengadakan kompetisi, sering mengadakan perlombaan untuk anak-anak, dan anak ini harus memiliki intelektual yang bagus, harus memiliki pengetahuan yang bagus. Artinya apa? Anak-anak mulai dari kecil pun juga diajari pengetahuan pembelajaran yang ada. Seperti anak SD itu kan ada mata pelajaran ada bahasa Indonesia. Terus kemudian kalau anak itu pinter dan berbakat, nanti kita bukan anak itu lahir langsung pinter. Artinya apa? Di sekolah anak-anak ini akan diajarkan. Mungkin di bahasa Indonesia itu ada pidato, ada membaca puisi, Iya. ada yang eksplorasi drama. Itu bisa diterapkan dan bisa diajarkan kepada anak-anak. Terus selain itu ada pelajaran matematika. Matematika konsep tentang apa? Tentang hitung. Hitung kan ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Anak juga harus menguasai itu. Dengan metode yang menyenangkan tentunya belajarnya. Belajarnya ya harus asik. Karena tuntutan untuk kurikulum baru, Iya. ini kurikulum Merdeka ini, anak itu tidak boleh dipaksakan untuk menjadi seperti apa. Enggak boleh. Tapi anak kita ikuti perkembangannya mau seperti apa. Tapi dengan latar belakang yang ada di Yayasan Cahaya Al-Quran ya, mulai dari rumah bunda, KB, kemudian di TK-nya, kan sudah diajarkan anak-anak itu pengenalan kepada Al-Quran. Anak KB saja kemarin saya mendengar itu sudah hafal hadis, coba jenengan. Iya. Sudah hafal surat-surat pendek. Kan berarti kan anak-anak sudah terkonsep. Artinya mereka tumbuh dengan harapan orang tua dan ikhlas. Ikhlas dalam apa? Menerima itu semua tanpa ada paksaan. Ketika saya lihat anak-anak waktu belajar, ada yang merasa capek apa, ustazahnya tidak memaksakan. Iya. Jadi anak-anak tidak terpaksa gitu ya. Jadi belajarnya itu harus dibuat semenyenangkan mungkin dan hatinya harus senang. Karena konsep belajar anak itu akan tumbuh dengan baik kalau didasari dengan rasa happy, rasa senang. Iya. Jadi jenengan saja mempelajari sesuatu dengan terpaksa, dengan mempelajari sesuatu dengan senang hati. Dampaknya bagusan yang mana? Bagusan yang senang dong. Kalau terpaksa akhirnya kan kita jadi beban gitu ya. Jelas. Akhirnya jadi males dan kayak nggak masuk gitu loh. Udah diajarin gini, apa sih ini beban? Soalnya ada beban. Tapi kalau kita happy diajarin gini, coba deh gini. Oh iya ya, bahkan anak itu bisa berpikir sendiri kalau dia merasa happy karena dia kan mulai tertarik ya. Betul sekali. Dalam menyelesaikan tugas seperti yang jenengan sampaikan, kalau dipaksakan itu sendiri juga kan hasilnya kan tidak bagus dan itu akhirnya ada berontak. Nah kalau sudah anak berontak ketika diajari apa saja sudah tidak akan masuk. Nah kalau sudah didasari dengan senang dulu, cinta dulu, akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan outputnya akhir dari kegiatan belajar yang disampaikan ke masyarakat pun anak juga akan happy, akan
diunggulkan bukan karena anak itu dibanggakan, tapi karena dia dari hati mempelajari apa yang dia pelajari. Subhanallah. Masya Allah. Keren-keren, saya tuh hampir speechless juga loh. Ini termasuk apa ya, visi misi dari SDCA ini ya. Yang dari 3 itu tadi, dari insaniyahnya kita bentuk, Qur'aninya kita bentuk, dan intelektualnya juga kita bentuk. Dan masih ada lagi itu tentang apa dari intelektual yang mau disampaikan itu ada nanti. Apa tuh? Saya jadi penasaran. Langsung sekarang apa? Langsung dong. Okay. Anak-anak itu nanti akan kita ajarkan kosakata bahasa Arab dan kosakata bahasa Inggris. Dibuat seperti apa? Dibuat menggunakan lagu. Jadi bernada gitu. Bernada. Ya, jadi anak-anak bukan hanya sekedar dihafalkan Al-Qur'annya, tapi itu tidak terasa ketika anak-anak dikasih pembelajaran tentang kosakata, ya diajak nyanyi aja, tiba-tiba anak ngikuti. Gitu ya. Contoh kayak Asmaul Husna ketika dibaca secara langsung jenengan sendiri pun ya Rahman ya Rahim langsung sampai habis apa hafal, betul kan? Tapi kalau di lagu kalau dikasih nada, itu. Jadi anak-anak dikasih pembiasaan yang sederhana, cuma kadang itu sering dilupakan. Karena itu tadi dengan kesederhanaan untuk menghafalkan dengan nada-nada yang menyenangkan, insya Allah untuk menghafal kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Inggris itu akan bagus. Coba misalkan 1 hari kita kasih dua kosakata, anak-anak suruh menghafalkan. Dalam 1 minggu sudah berapa? Udah banyak ya. Dalam 1 bulan sudah berapa? Iya. Nah, disampaikan juga anak-anak itu untuk menghafalkan kosakata. Tidak 1 hari 2. Kalau anak itu bisa menerima mungkin bisa 5. Kalau 5 mungkin untuk anak-anak yang masih usia kelas 1 mungkin terlalu berat nih. Kita tidak memaksakan, kita lihat kondisinya. Yang penting satu, dalam metode penyampaian materi itu kita semenyenangkan mungkin. Jadi anak-anak itu bisa belajar tapi mereka merasa belum belajar, bermain gitu. Jadi konsepnya pembelajaran implementasi atau penerapan kurikulum Merdeka ini bagaimana anak-anak itu belajar tapi mereka tidak terasa kalau mereka sedang diajak belajar seperti itu. Apalagi untuk usia kelas 1 ini kan baru keluar dari TK. Jadi masih kayak anak-anak banget gitu. Betul. Ya. Biasanya kan masih membawa sifat kekanak-kanakannya itu, sifat ke-TK-annya ke SD. Jadi ya namanya anak juga kan masih usia segitu kan masih dihitung anak. Karena mereka dunianya masih bermain ya. Kalau jenengan lihat sendiri di kegiatan belajar untuk anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, rata-rata mereka tidak terasa kalau diajak hafalan. Ya, bukan yang hafalan seperti orang tua pada umumnya ya. Nah, hafalannya kita buat santai, didengarkan murotal Al-Qurannya, terus kemudian setiap hari dibiasakan untuk ngaji. Nah, jadi ada pembiasaan setiap hari itu anak-anak yang namanya kita sudah menerapkan konsep pembelajarannya adalah menggunakan Al-Quran. Mau tidak mau ya namanya Al-Quran ya harus dibaca, harus dipelajari, harus sering dilantunkan supaya kolbu anak ini akan terbiasa dengan Al-Quran gitu ya. Karena berdampak sekali anak-anak yang memang kesehariannya ini dengan Al-Quran dengan anak-anak yang tidak sama sekali mengenal Al-Quran. Kalau untuk waktu pembelajarannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kita menerapkan prinsip full day. Full day kita sudah mendaftarkan itu. Untuk full day kan biasanya kalau anak usia kelas 3 sampai kelas 6 bisa pulang sampai setengah 4. Kalau untuk anak kelas 1 di awal nanti kita pembelajaran mulai pukul 7 masuk sampai pukul 1 dan itu akan ada waktu istirahatnya juga. Biasanya kalau istirahatnya itu anak-anak kalau mengikuti aturan dinas pendidikan biasanya jam 9. Istirahat tuh bisa tergantung dari lembaga masing-masing ya. Bisa 15 menit, 20 menit, 30 menit tergantung kebutuhan juga. Seperti itu. Artinya kita fleksibel kepada anak tapi tetap ada aturan yang harus kita ikat di situ. Artinya kita mengikuti aturannya dinas pendidikan. Jadi anak-anak belajar pun ya seperti pada umumnya, tapi konsep yang kita tuangkan tadi, insaniyahnya kita bentuk, Qur'aniyahnya kita bentuk, dan intelektualnya juga kita bentuk seperti itu. Nah kalau misalkan mau mendaftar nih, ini kemana?
mendaftarnya bisa langsung menuju ke admin CA yang ada di Jalan Diponegoro, atau bisa langsung nanti menghubungi bisa nomornya saya, nomornya Ustadz Faisal, Ustadzah Nikmah. Insya Allah nanti bisa disebutkan nomornya. Oke, nanti mungkin kalau untuk tayangan di podcastnya Dokter Alia bisa di komen ya, atau bisa di deskripsi di bawah ini nih. Jadi Anda bisa langsung men-save nomornya gitu ya, terus kemudian langsung bisa menghubungi. Oke, terima kasih banyak loh Pak Agus selaku Kepala Sekolah SD Cahaya Al-Quran. Semoga sukses, semoga apa yang diharapkan dari lembaga juga bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, dengan orang tua dan juga siswanya juga. Mungkin ada pesan satu lagi untuk sahabat Aliyah. Yes, intinya anak-anak dalam kegiatan belajar itu yang harus kita kedepankan adalah anak-anak harus tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sehingga ketika anak-anak tumbuh dengan pribadi yang baik, apa yang dia pelajari tentang Qur'annya, tentang intelektualnya akan berkembang dengan baik dan bermanfaat. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran ketika anak itu selesai melaksanakan pembelajarannya, ketika dia di luar, dimanapun dia berada, bisa memanfaatkan apa yang menjadi manfaat dari ilmu itu sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama.